Hari ini Lukman Republik ada di Kecamatan Umbul Sari, tepatnya di Desa Umbul Reja, yaitu di Sekolah MTS Negeri 7 Jember dalam rangka penyerahan Sekolah Adiwiyata tahun 2023. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 16 November 2023. Perlu saya informasikan bahwasanya untuk tim penilaian sekolah Adiwiyata di MTS Negeri 7 Jember terdiri dari unsur Kemenak, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup, pemerhati lingkungan, dan dari unsur media. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak serangkaian kegiatan penilaian sekolah Adiwiyata tahun 2023 di MTS Negeri 7 Jember berikut ini. Ibu Menteri Dinar Handayani SH selaku Gubernur Lingkungan Hidup Ahli Muda, yang saya hormati Bapak Habib Rois SPD MLI Mat Sugiarto, panggilan kerennya itu Cak Mat. Dari atau selaku ketua BSI, bukan bank sampah, bukan syariah Indonesia, tapi bank sampah induk. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Lukman Hakim, panjenengan ya. Ini beliau dari unsur media. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Arif yang telah hadir, terima kasih Pak Arif. Yang saya hormati juga Bapak Ibu tim Adiwiyata MTS Negeri 7 Jember yang diketuai oleh Bapak Agus Supanyadi. Kemudian Bapak Ibu guru karyawan MTS Negeri 7 Jember. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya jika pada siang ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat dalam rangka kegiatan visitasi dan penilaian
calon sekolah Adiwiyata Kabupaten Jember tahun 2023. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, wabil khusus tim penilai dari Dinas Lingkungan Hidup beserta jajaran, pertama saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan di Huduriku atas kehadirannya, sehingga panjenengan hari ini menyempatkan hadir di tempat kami. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan di tempat ini membawa keberkahan untuk madrasah kami. Kemudian yang berikutnya, saya atas nama Kepala MTS Negeri 7 Jember juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya manakala ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dalam hal apa saja, penyambutan, kemudian hal-hal yang lain yang tidak berkenan. Saya atas nama Kepala MTS Negeri 7 Jember mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian Bapak Ibu, hari ini kita melakukan sebuah kegiatan yaitu visitasi dan penilaian. Apa yang kita lakukan hari ini sebetulnya merupakan bagian atau rentetan kegiatan yang sudah kita lakukan 2 tahun yang lalu. Jadi perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa saya hadir di sini tahun 2022, kalau tidak salah bulannya Maret. Waktu itu ketika saya masuk, sebetulnya SK terkait dengan Adiwiyata itu sudah ada, tetapi yang menandatangani waktu itu Nur Alia. Nah, kemudian kita tidak lanjuti sampai hari ini. Tentu banyak hal yang kita lakukan itu banyak yang belum di sana sini, tetapi kami memiliki komitmen terkait dengan Adiwiyata ini karena memang apa yang selama ini kita lakukan sebetulnya hanya merubah angle kita melihatnya, merubah mindset yang selama ini sebetulnya sudah kita lakukan, tetapi karena ketidaktahuan kita sehingga apa yang kita lakukan sebetulnya juga masuk dalam rangkaian kegiatan Adiwiyata. Sampai saat ini yang disenangi pelajaran apa itu bukan karena bukunya, karena sosok gurunya. Maka sosok guru di sini saya yakin akan diikuti, ditaati dan seterusnya. Maka ketika gurunya ini mengajak ya kepada anak-anak kita, maka pasti akan mau, sehingga program ini bisa jalan. Kalau misalkan sosok di sini orang tuanya belum tentu, tapi karena di sini sosok guru itu menjadi figur sentral, maka ketika gurunya ini menyuruh terkait dengan Adiwiyata akan lebih mudah. Sehingga di sini kita katakan guru figur sentral untuk menyiapkan paket pemimpin masa depan. Kemudian yang berikutnya adalah madrasah harus mampu menyiapkan layanan pendidikan yang bermutu, aman, nyaman, bersih hingga tidak berbau dan harmoni. Saya yakin ini ada atau tidak, saya yakin akan menjadi harapan semua stakeholder yang ada di madrasah. Karena kalau kondisinya nyaman, aman, kemudian bersih, ini kegiatan pembelajaran juga akan bisa berjalan. Kemudian juga nih, kenapa saya juga harus MTS 7 harus ikut? Ini terkait dengan masalah lingkungan. Saat ini kita tentu menyadari atau 2 bulan atau 3 bulan terakhir ini panasnya luar biasa. Kalau dengan ngecek itu suhunya bisa sampai 34 sampai. Sekarang kalau ditanya kenapa seperti itu, mesti masalah lingkungan. Kenapa bisa seperti ini ya? Karena dulu mungkin nggak tahu, dulu ada Adiwiyata apa enggak Bu ya? Jadi pasti akan dampaknya sekarang, sehingga kita kepengen menyelamatkan alam lingkungan pada saatnya nanti, ya kita mulai dari sekarang. Anak-anak kita ajarkan terkait dengan masalah lingkungan itu panjenengan lihat di sini. Yang global saja ada jebolnya lapisan ozon, hujan asam, efek gas rumah kaca, perubahan iklim, kemudian di lingkungan regional ada pembabatan hutan. Kenapa kok babat hutan? Karena memang dia tidak dapat pelajaran Adiwiyata, mungkin begitu ya. Ini hanya beberapa ungkapan kata-kata terkait dengan Adiwiyata. Jadi Adiwiyata itu ternyata tidak tahu benar apa salah ini singkatannya. Kalau A itu ambil dan bersihkan sampahnya,
D itu dipilih, dipilah, dan diolah. Kalau I itu irit menggunakan air dan energi. Kemudian W itu wajib menanam dan memelihara tanaman. Kemudian I itu intensif dalam memilih makanan sehat. Y itu yang dikemas dari bahan ramah lingkungan. Kemudian A itu asap rokok dan kendaraan dikurangi. Tukang rokok. Kemudian yang P tata kelola madrasah yang baik dan bersih. Kemudian yang A ajak masyarakat untuk berpartisipasi. Kemudian ada yang lain lagi. Nah, ini dari program Adiliyata bukan membangun fisik, tetapi membentuk karakter peserta didik agar kelak menjadi pelaku pembangunan yang peduli terhadap lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adiliyata itu dinamakan gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Ini yang menjelaskan secara keseluruhan ini dari perubahan-perubahan kedua. Makanya syarat-syarat itu banyak. Kalau dulu mungkin Adiliyata itu tidak perlu dengan FIP yang harus menekankan bagaimana pembinaan lingkungan di sekolah, pengenalan pada siswa. Nah ini, jadi Adiliyata itu sebenarnya dari dulu. Kami coba penting menilai bahwasanya memang kita itu sebenarnya di madrasah itu harus menekankan ini salah satu dari unsur Adiliyata. Kebersihan itu sangat perlu bagi madrasah. Malah madrasah barusan sudah menjelaskan dan itu dilaksanakan setiap hari. Hanya itu tadi. Dan mudah-mudahan dari tim penilai ini nantinya akan mempermudah usulan. Walaupun saya juga termasuk tim penilai, Mas. Tim penilai itu yang apa itu? Oke. Jadi terus terang saya itu tim penilai dari FPB. Dokumen 1, alhamdulillah dokumen 1 ya di sana ada sih memang. Sudah pernah baca saya. Jadi yang intinya dokumen RPP dimana harus ada penyampaian masalah lingkungan hidup. Intinya kemauan. Dan insya Allah tim penilai. Saya pada saat baca. Gitu. Nah, ini jelas kita kan nggak dulu. Penilaian akan usulan kalau Adiliyata. Sebetulnya usulan ini saya ini mikirnya seperti ini. Namanya usulan itu madrasah harus siap. Ya, RPP semuanya yang ada di jumlah Adiliyata itu pasti akan terpenuhi. Karena madrasahnya ini yang mengusulkan. Kalau namanya mengusulkan itu pasti kesiapannya kan, waduh, 99%. Nah, makanya dari tim penilai ini saya mikir kalau tim penilai usulan ini insya Allah akan lebih ringan dan insya Allah akan tim penilainya nanti juga memberikan kesan yang bagus dan kalau saya pun ini memang layak untuk anugerah. Jadi seperti itu. Tapi kalau dengan sudah penunjukan, saya ini pengalaman saya pribadi. Kalau ada kata penunjukan, ya kita tunjuk madrasah ini akan memiliki dengan syarat seperti ini. Waduh, itu kerjanya 2 kali lipat. Ada kalanya madrasah itu nggak mau. Boleh saya menyiapkan ini, tapi enggak Pak. Kalau nggak usah ditunjuk Pak. Padahal kita itu sudah target. Jadi pada saat mendengar ada pemberitahuan ini usulan, alhamdulillah. Namanya usulan pasti di sana sudah disiapkan apa saja yang dibutuhkan. Dan pelaksanaan Adiliyata walaupun tidak ada anugerahnya mulai dulu sudah dilaksanakan dari penjelasan para madrasah barusan. Jadi seperti itu. Yang terpenting Bapak dan Ibu adalah madrasah itu sebenarnya melaksanakan akan arti yang ada pada jenis Adiliyata. Kalau anugerah itu insya Allah, itu kita nanti tim penilai akan berikannya insya Allah. Nah, jadi sekarang ini gencar-gencar digalakkan ada program kebersihan yang terutama ini ya dari ngobrol dengan beberapa teman sejawat madrasah. Itu memang di madrasah itu banyak orang yang paling strong, bisa terutama. Nah ini kepada Ibu, kebetulan kami juga bergerak dalam bidang madrasah swasta yang menangani bantuan afirmasi. Jadi memang sekarang digalakkan kebersihan untuk toilet. Dan namanya sekarang bukan toilet, insya Allah sudah tahu. Bukan toilet sekarang. Apa namanya? Restroom. Oh, hebat. Jadi toilet sekarang itu namanya restroom. Restroom itu apa? Tempat istirahat. Kayak jangan masuk toilet di sana bisa tidur. Coba dibayangkan. Jadi memang kesannya, misalnya tadi sempat kita berbicara ngobrol, itu memang dijaga toiletnya. Itu salah satu penilaian Adiliyata, Mas. Sorry, kebersihan. Orang kalau dengan seperti itu,
Kalau masuk rumah, dikatakan rumah itu bersih, orangnya rawat, apa yang dinilai? Tapi dengan tuh saya pas ke kamar mandi, tak delok ya, wong iki apa yo, pasti ada. Gitu? Nah, itu. Jadi sebenarnya mungkin dari Adiwiyata ini akan menggerakkan hati dari guru, siswa, nanti komunitas yang datang ya, Pak? Iya. Hari ini tidak. Oh, baik. Jadi mungkin Yang ada hanya dari dalam. Maksudnya karena guru sini, tapi anaknya sekolah di sini. oh gitu. Nanti bisa kita kebetulan di komitenya, pembayarannya. Bahwasanya mungkin dengan ada usulan Adiwiyata ini bisa terberat. Tolong dijaga kebersihan yang terutama toilet. Jangan sampai ada saya itu pernah lupa itu. Jadi mau masuk itu masuk semua. Padahal hajatnya itu belum tersalurkan. Belum tuntas. Kenapa? Nah itu tadi banyak di sana itu yang pandangan kita akan tertutup dengan kebutuhan alami. Sing butuh apa itu sudah tidak jadi. Oke, jadi itu tadi diterangkan. Jadi insya Allah ada perubahan nanti namanya toilet itu akan menjadi restroom. Itu berarti dengan nanti harus menciptakan bagaimana toilet itu yang bisa nyaman di dalamnya dan bisa membayangkan. Ya, membayangkan masa depan gitu. Jadi kalau orang-orang itu membayangkan kita, oh itu masa depannya bagaimana? Wah, insya Allah itu bisa itu terlihat asyafi itu. Sangat manjur membayangkan kita itu. Oke, jadi seperti itu. Mungkin dari sambutan kami selaku wakil dari Bakasi seperti itu, dan mudah-mudahan nanti ada diberi pelajaran penilaian Adiwiyatanya ini dan juga segera diakui kalau institusi ini sudah mendapatkan anugerah Adiwiyata. Saya karena ternyata banyak kekurangan dan butuh revisi. Jadi dari kami untuk RPP yang berada itu, insya Allah semuanya sudah ada yang masalah lingkungan hidup. Cuman ada beberapa kecil sebenarnya, tapi mohon direvisi. Yang pertama masalah DPD, Bapak. Jadi ada RPP khususnya matematika, monggo itu di matematikanya. Pak Budi. Bukan Budi ada, Pak. Tapi itu belum ada tanda tangannya. Oke. Ya, itu dilengkapi. Kemudian juga ada beberapa catatan. Mengakukan kalau untuk upload file Bapak dan Ibu, ini hati-hati karena ada beberapa mapel yang unggah itu tidak terbaca dan tidak ada tabelnya, kosong, yaitu mapel UDIS, kemudian IPA dan IPS. Itu nanti bisa diulang-ulang gitu Mas Rois ya. Nah, jadi diulang-ulang di link usulan itu nih. Itu saja, ini sudah sulit, jadi mudah-mudahan ini nanti revisinya berjalan dengan baik dan insya Allah kalau sudah keluar Adiwiyatanya pasti dilaksanakan. Oke, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian Adiwiyata Kabupaten ini tahun 2003 juga ditetapkan oleh keputusan Bupati tahun nomor 141 tahun 2023. Adapun tim penilai kabupaten ini ada 4 unsur, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, kemudian kalau sekolah negeri itu unsur dari Dinas Pendidikan, kalau madrasah unsur dari Kemenak, kemudian unsur pemerhati lingkungan di sini diwakili oleh Ketua BSI, Cakmat, kemudian unsur dari media. Kenapa kok melibatkan unsur media? Ini juga kita menerapkan apa yang diamanatkan oleh Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM nomor P1 tahun 2022. Kemudian untuk penilaian, mekanisme penilaian yang satu, pengajuan usulan, yaitu pengisian lewat Google Form. Jadi kita tanpa berkas-berkas semuanya, semuanya cukup diupload melalui Google Form. Setelah seleksi dokumen, kemudian seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini satu, berisi isian kuesioner evaluasi mandiri pelaksanaan gerakan PPLHS. Di sini beserta bukti pendukung, kemudian salinan keputusan kepala sekolah tentang pembentukan tim Adiwiyata sekolah, kemudian rencana gerakan PPLHS. Nah, di sini untuk SK kepala sekolah tentang pembentukan tim Adiwiyata itu harus
minimal 1 tahun sebelum mengusulkan. Harus 1 tahun sebelum mengusulkan. Insya Allah sudah ada SK yang terdahulu, mungkin belum ditandatangani oleh Pak Ihsanuddin, mungkin sudah ditandatangani oleh kepala sekolah yang lama. Kemudian yang ketiga, seleksi administrasi. Nah, dari administrasi ini dinyatakan lolos, ada minimal nilai untuk calon sekolah adiwiyata kabupaten itu nilainya 70. Nah, kalau kita tim penilai ini sudah kesini, sudah verifikasi lapangan, berarti administrasi dokumentasi Bapak Ibu ini udah mencapai nilai 70. Tapi masih saya belum bisa menyatakan udah bisa jadi menjadi sekolah adiwiyata atau belum, karena masih harus verlap dari dokumen yang dicentang sesuai dengan kuesioner itu apakah betul ada di lapangan. Kemudian kalau memang semuanya ada dan kemudian juga ada bukti-bukti yang belum diupload ternyata di lapangan itu ada, maka nilainya juga akan bisa bertambah. Saya berharap kerja keras Bapak Ibu semuanya akan menghasilkan sesuatu yang indah. Amin. Kemudian setelah itu diadakan verifikasi lapangan seperti yang kita lakukan ini, itu juga sesuai dengan pasal 20 peraturan Kepala Badan Pemilihan dan Pengembangan SDM nomor P1 tahun 2022 tentang tata cara penilaian calon sekolah adiwiyata. Kemudian setelah itu tim penilai membuat berita acara verifikasi lapangan yang akan ditandatangani oleh Bapak Kepala Sekolah bersama dengan tim penilai. Kemudian juga membuat laporan evaluasi, di mana nanti apa saja yang kurang itu bisa dicukupi untuk kelanjutan. Karena di sini juga tadi seperti yang disampaikan sama saya tentang arti dari gerakan PBLHS, di situ dilakukan berkelanjutan. Jadi saat ini ketika nanti Bapak Ibu sekolahnya sudah dinyatakan menjadi sekolah adiwiyata, itu sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Di sini ada jenjang sampai 4, yaitu sekolah adiwiyata kabupaten nilai minimal itu 70, kemudian sekolah adiwiyata provinsi nilai minimal 80, kemudian sekolah adiwiyata nasional minimal nilainya ada 85, dan adiwiyata mandiri minimal nilainya 95. Jadi tidak berhenti di sini, ini perjuangan yang awal untuk terus-menerus membentuk karakter anak-anak. Jadi memang yang seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, untuk membentuk suatu karakter itu sulit sekali. Saya tadi ada 5 foto yang saya ambil dokumentasi verlap di lapangan. Inilah yang perlu dievaluasi untuk kedepannya. Mungkin ini sebagai masukan. Saya belajarnya juga dari sini, Pak, ya, belajar dari masalah yang ada sehingga kita sama-sama biar ringan permasalahan itu harus terselesaikan. Satu, tadi saya moto di depan sekolah di Selokan memang bukan tanggung jawab sekolah. Tapi kalau adiwiyata minimal itu harus radius 50 meter dari sekolah harus teredukasi warga ataupun yang jualan. Tadi di Selokan itu banyak sampah, mungkin tidak menjangkau kepada kegiatan-kegiatan bersih-bersih, Jumat bersih di depan, hanya di dalam sekolah. Nah, ini perlu dikembangkan lagi karena memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, minimal di luar juga bisa terserap oleh masyarakat di lingkungan masing-masing. Sehingga masyarakat anak-anak ini juga ikut membersihkan di luar lingkungan sekolah. Berarti kita harus benar-benar bisa menghargai dari apa yang dilakukan anak-anak. Minimal itu yang di luar. Terus ada lagi yang di dalam. Memang kalau untuk pemilahan ini saya mengakui tidak semua sekolah itu bisa melakukan pemilahan yang tepat. Masih saja entah anak-anak itu sengaja atau tidak menaruh sampah di tong sampah yang sudah disediakan, kadang masih salah. Apa ngerjain pokjanya atau ngerjain koordinator dari pokja, saya tidak tahu.
sehingga di situ masih ada 1-2. Tapi ini perlu ditekankan lagi karena pemilahan itu juga menjadikan efisiennya waktu bagaimana mengolah sampah dengan tepat. Karena alur sampah nanti akan bisa zero di sana. Dan tadi saya juga di lapangan juga ada 2 foto di dekatnya lapangan apa itu Pak, belakang masih banyak sampah yang berserakan. Memang itu tugas dari sebenarnya bukan dari Dewan Guru, tapi Pokja. Kalau Pokja ini sudah akan berjalan, saya kira tidak ada permasalahan di lapangan. Maka lagi-lagi kolaborasi antar semua Pokja itu harus disatukan, tidak hanya punya tanggung jawab sendiri. Maka ketika ada sampah di halaman, bukan Pokja sampah yang harus mengambil. Pak Sik, saya pesen aja Pak Sik, di sini kalau yang kantor sini sudah asik Pak, sudah bagus, drainasenya sudah bagus. Yang sana tidak asik Pak, kurang asik katanya Pak. Iya yang belakang, terus ukurannya terlalu besar. Nah, untuk drainase terlalu besar, yang dekat musola, selokannya. Iya, kayak tadi saya punya saran sama Pak Agus. Buat lagu dulu ikan dalam got gitu. Bukan ikan dalam kolam. Kalau di kolam di rumahnya Pak Agus banyak. Jadi nanti ikannya minta ke Pak Agus bibitnya, tinggal nembel aja Pak lubang-lubang gotnya itu Pak. Tidak apa-apa karena di situ memang drainasenya terputus, tidak sampai tersalur ke buangan air besar. Nah solusinya seperti itu, bikin kolam got gitu aja, tidak apa. Yang penting ada ikannya. Tidak ada intervensi dari manapun, dari bentuk apapun. Kita bergerak 5, 4, 3, 2, 1. Mohon maaf, belum waktunya. Kami apresiasi Bapak Ibu sudah semangat, sudah melakukan yang terbaik, sudah lembur-lembur ya. Ya tapi hasilnya ini kita sudah juga maksimal. Ya ini hasilnya, belum waktunya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kita sudah selesai mungkin. Tepuk tangan bagi kita semua. Maksudnya ini belum waktunya dibuka kiranya. Oh, wah ternyata ada 2 lagi, ternyata ada 2 lagi. Ya, bismillah ya. Bismillah, semoga C-nya calon sekolah 2 itu C-nya hilang ya. Amin. Karena tadi malam katanya sudah di Sulawati katanya. Saya merasa salah ya. Saya bercanda. Hasilnya adalah orang kecil ya. Bukan CSAK. Tepuk tangan bagi kita semua. Karena kita sudah maksimal. Ini dari rumus ya. Ini dari rumus ya. Ini dari rumus. Artinya masih belum. Ya. Masih bukan CSAK. Bukan CSAK berarti ya kan? Ya kan kita lihat di sini. Nah, selamat buat Anda tujuh menjadi sekolah ini yang real ini hasil penilaiannya sekolah Adriana Kabupaten Kota. Alhamdulillah bisa dengan dinas ya. Nilainya berapa? Ya nilainya apa sebelum nilainya? Kalau kemarin tadi nilai mandirinya 92 ya, ketika kita verifikasi dan divalidasinya ternyata penilaian dari tim secara keseluruhan nilainya adalah, ingat tadi kalau kabupaten itu minimal 70, kalau provinsi 80, kalau nasional 90, kalau mandiri 95 ya, tadi 92 berarti sudah tarafnya nasional. Amin. Dan itu boleh pulang ya Pak Isan ya. Iya betul, harus positif tinggi. Dan ini adalah 72,25. Kewenangan dan berdasarkan. Itu hasil penilaian dari tim. Ini kita lakukan dengan sehati-hati, sedetail mungkin. Ini akan kita berikan beserta berita acaranya, rapor dan hasil evaluasinya yang nanti akan ditandatangani oleh tim penilai dan juga
Bapak Kepala Sekolah Muhammad Ihsan. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.